Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi PBAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaimatul Hasanah dari program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2021. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan alasan saya memilih Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini. Karena UIN Maulana Malik Ibrahim ini selain saya bisa belajar ilmu umum, saya juga bisa belajar ilmu agama yang tentunya akan sangat penting dalam kehidupan saya ke depan dan untuk bekal akhirat saya nanti. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 7 fakultas, dari fakultas yang tertua yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua ada Fakultas Syariah dan yang ketiga adalah fakultas saya, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Pasca Sarjana. Nah, total semua program studi yang ada di fakultas tersebut adalah 46 program studi. Menurut Bapak Wakil Rektor Akademi kemarin, sekitar 78.000 calon mahasiswa baru yang mendaftar di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terpilih 3.751 mahasiswa baru yang dapat masuk di UIN Malang ini. Nah, yang itu telah menyebabkan satu orang menjadi 21 orang, satu orang banding 21 orang untuk masuk ke UIN ini. Dan jalur masuk UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 5 jalur. Yang pertama SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN dan Mandiri tertulis. Sudah banyak studi yang terverifikasi internasional maupun terakreditasi internasional sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO, SMSE ISO pada tahun 2000. Kemudian tahun 2008 ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi A. Teman-teman, mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan, UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah mencapai world class university. Nah, teman-teman, jadi teman-teman itu nggak salah memilih UIN Maulana Malik Ibrahim. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini banyak fasilitas yang memadai, contohnya yang tidak dimiliki oleh UIN bahkan perguruan tinggi negeri lainnya, yaitu ma'had. Nah, mahasiswa baru ini wajib ma'had selama 1 tahun atau 2 semester. Namun tahun ini masih terkendala PPKM, jadinya ma'had bukan diberhentikan tapi dipending terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, insya Allah akan segera dibuka lagi setelah PPKM ini berakhir. Setelah ada asrama atau ma'had tadi, Ma'had Al-Jami'ah, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada rumah tahfidz. Nah, ini adalah sesuatu organisasi yang menampung atau organisasi yang berisikan mahasiswa-mahasiswi yang menghafalkan Al-Quran. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini lebih dari 2.000 mahasiswanya itu hafidz Al-Quran. Jadi sebelum kuliah ada yang udah kuliah selesai hafalannya, ada yang belum selesai hafalannya, maka bisa menjadi salah satu lembaga yang kita kembangkan. Bakat dan minat Anda atau kalian semua khususnya di tahfidzul Quran bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang yang telah hafidz tadi itu, mereka berlatar fakultas dan program studi yang berbeda-beda, tidak melulu ilmu Al-Quran tafsir. Nah, itu yang tahfidz enggak, tapi masih banyak seperti kimia, biologi, itu juga termasuk tahfidz. Banyak dari mereka yang mengikuti kelas tahfidz ini. Dari program studi yang berbeda-beda ini,
tempat kita punya rumah pondasi beragama yang akan mendidih semuanya menjadi generasi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan penyusun prinsip serta nilai-nilai keberagaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, serta cinta tanah air dan budaya keragaman, dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, posisi di tengah-tengah atau pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan kiri. Karena itu saya, kata Bapak Wakil Rektor tadi, karena Bapak Wakil Rektor sangat mengapresiasi dengan apa yang telah disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi dengan tema GBK tahun ini, karena adalah mewujudkan generasi muslim yang moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, gimana UIN Malang ini menjadi salah satu titik lain yang berada di bawah Kemenak yang harusnya menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat atau lembaga pendidikan kita ya. Ini mampu masyarakat harta di berbagai bidang. Kemudian ada lagi adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan UIN ini juga gak kalah bagusnya dong tentunya. Perpustakaan ini memiliki koleksi ribuan, bahkan jurnal-jurnal baik bisa menembus nasional hingga internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel, untuk riset-riset, menulis tugas akhir, hingga skripsi nanti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik tadi. Nah, yang kedua, menurut Bapak Wakil Rektor 3, sebentar ya teman-teman. Kata Bapak Wakil Rektor kita tadi, kita adalah pejuang menegakkan agama Islam di jalan Allah melalui kampus Islami yang kita cintai ini. Saudara-saudara mahasiswa baru, semua tadi sudah dijelaskan tadi bagi dalam pembukaan misi-misi oleh Bapak Rektor Bidang Akademik. Sekarang tiba saatnya Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Akademik siswa yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus. Nah, tentunya banyak sekali keunggulan-keunggulan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini semua minat dan bakat teman-teman bisa teman-teman curahkan di sini. Tidak menonton harus kuliah, bisa biasakan jangan sampai kuliah kupu-kupu ya teman-teman. Biasakan untuk kuliah itu berorganisasi, ikut UKM dan lain-lain sebagainya. Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengatakan bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam kegiatan perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Kampus berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam kegiatan. Transformasi gaya belajar dari SLTA atau SMA ini ke perguruan tinggi harus berbeda ya tentunya, karena kita ini sudah mahasiswa bukan lagi siswa. Terlalu banyak pikiran bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif sebagai mahasiswanya di kantor. Antara lain adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Beda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lainnya, Bapak Wakil Rektor tadi sudah mengkonfirmasi melalui virtual agar anak-anaknya berperilaku positif, berbeda dengan indikator berpenampilan sopan dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, selain Bapak Rektor tadi, nah yang ketiga itu ada DEMA dan SEMA. Nah, dalam DEMA dan SEMA ini, DEMA itu kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, atau yang biasa teman-teman dengar itu BEM ya. Kalau di perguruan tinggi negeri atau swasta yang
di bawah naungan Kemendikbud itu biasanya menyebutnya BEM. Nah, karena kita berada di bawah naungan Kementerian Agama, kita menyebutnya dengan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, teman-teman udah tahu belum nih DEMA itu apa? DEMA itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Mungkin kalau teman-teman menyebutnya kalau masih SMA SMP itu OSIS ya teman-teman. Nah, fungsi DEMA itu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan. Kementerian DEMA Universitas itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum, Kemenak, Kementerian Pengembangan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, itu pengertian DEMA. Nah, selanjutnya pengertian SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa. Adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM atau HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Fungsi SEMA Universitas itu menjadi advokasi, legislasi, pengawas, dan penganggaran. Nah, teman-teman, tugas SEMA Universitas ini mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Terus ada lagi memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang terakhir, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, teman-teman udah tahu belum nih wewenang SEMA Universitas ini? Wewenang SEMA Universitas ini, satu, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilihan pemilwa atau pemilihan ketua atau pemimpin suatu organisasi. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja kebijakan DEMA. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Nah, komisi terdapat 1. Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, ada Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang ketiga, Administrasi dan Keuangan, Informasi dan Komunikasi. Selain organisasi intrakampus, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini juga ada UKM loh teman-teman. Jika kalian lebih suka seperti ekstra, itu UKM ini menyediakan banyak sekali ekstra berbagai macam ya, ada 15 macam. UKM ini kepanjangan dari unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama ada UKM Jepret Club Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang atau teman-teman yang suka fotografi nih. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu atau teman-teman dalam bidang fotografi. Di sini akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. Yang kedua ada teater, UKM Teater Komedi Kontemporer. Di sini teman-teman akan mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini teman-teman akan mengikuti pementasan dan pementasan di berbagai lomba ya. Tentunya ini cocok banget buat teman-teman yang ingin mengekspresikan diri di panggung. Yang ketiga, buat teman-teman yang suka pramuka, ada juga UKM Pramuka yang tentunya
akan sangat menyenangkan sekali. Diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki keilmuan dan keterapan manajerial mohon maaf, memiliki kemampuan dan eh, serta mampu bermasyarakat. Yang keempat ada UKM religius. UKM religius itu apa? UKM religius ini mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan kiroah. Buat teman-teman yang mainan bisa langsung ikut ya. Yang kelima ada UKM LP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan meneliti masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Ada juga UKM Simfoni FM. Ini UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung di Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio atau mempersiapkan suatu program seperti program musik atau berita. Ada juga program UKM Kom Sukarela atau PM ini buat teman-teman yang suka di kesehatan bisa langsung ikut ini karena di sini akan dilatih dasar-dasar kesehatan digunakan sebagai bentuk kepedulian sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang-merah dan kemanusiaan. Ada juga UKM Taekwondo Indonesia. Ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual dan akal. Ada juga UKM Kopma nih, teman-teman. Ada Kopma Pandang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi teman-teman yang punya jiwa koperasi. Koperasi ini memiliki usaha minimarket, usaha fotokopi, atau tempat latihan yang terjun langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen dan berdagang. Ada lagi UKM Unior. Apa sih UKM Unior itu? UKM Unior itu mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring, turnamen, dan lain-lain. Ada juga UKM VAMP Inovasi, tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tapi juga dilatih kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wawancara, karikatur, dan lain sebagainya. Ini bisa langsung terjun di teman-teman yang suka berjurnalistik seperti Mata Najwa atau Mbak Najwa Shihab, bisa menambah pengalaman yang banyak juga. Pokoknya banyak banget yang bisa kita gali potensi diri di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Nah teman-teman, selain ada UKM dan organisasi intrakampus tadi dalam video atau seminar PPAK tadi, ada juga Bapak Hasanuddin Wahid dan juga Bapak Basri tadi menyampaikan moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Ini kita sebagai warga Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Misal nih ya, kita kan dalam ruang lingkup di Indonesia ini ada dua kubu, yaitu yang satu ada Muhammadiyah dan NU. Dua kubu ini tidak boleh kita membeda-bedakan, oh yang ini salah nih, yang NU salah nih, yang Muhammadiyah itu tidak boleh. Kalau kita itu, karena dua kubu organisasi ini memiliki peran penting terhadap bangsa Indonesia. Kenapa moderasi relevan dengan urgent di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi peradaban, keadaban dan harmoni antara pemeluk agama. Historis Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang melekat dengan kesatuan. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, political despotisme, dan hipokrisi. Peran mahasiswa, kita juga berperan loh dalam ini. Yang pertama, mahasiswa harus memperankan diri sebagai agent of change
dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian video yang saya buat. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena saya sadar dalam video kali ini masih banyak banget kekurangan-kekurangan yang teman-teman pasti tahu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.